Oke, kembali lagi. Oke, kali ini kita akan melanjutkan proses development pada website Laravel kita. Nah, ini mana kemarin kalian sudah membuat atau berhasil menampilkan sebuah nama yang dinamis yang berada atau yang dibawa oleh controller ke dalam halamannya masing-masing. Jadi udah bisa nambahin nama, kelas, langsung bisa pindah gitu. Nah, sekarang kita akan belajar looping data. Jadi kan kita nggak mungkin ya ada data hanya satu seperti ini. Data itu pasti ada banyak, apalagi ya kita akan menggunakan sebuah database, maka data-data itu akan banyak, nggak mungkin cuma nama doang, kelas doang gitu. Nah, maka dari itu kita hari ini akan belajar yang namanya looping data. Itu ceritanya. Nah, bagaimana prosesnya? Sekarang kita butuh pemahaman terlebih dahulu. Kita saat ini belum menggunakan database, tapi kita menggunakan data dummy. Yang dimana data dummy ini sebetulnya sama saja dengan database, tapi bedanya datanya ya mentah aja gitu, nggak bisa diapa-apain. Oke, nah gimana caranya? Kita mulai dari memahami apa itu sebetulnya looping. Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit. Jadi kita akan mempelajari yang namanya looping. Looping ini adalah kalau kalian kelas 1 kemarin pernah belajar yang namanya pengulangan. Nah, looping ini itu pengulangan data dari looping data dalam proses menjalankan sebuah kode secara berulang. Nah, itu tuh. Jadi dia bakal mengulangi sebuah kode dengan cara berulang tanpa menuliskan satu-satu lagi gitu. Misal kemarin kalian buat nama, nggak perlu kalian buat nama terus habis itu nama lagi. Kalau namanya ada 5, kalian nulisnya masih sedikit itu 5. Tapi kalau namanya ada 100, masa kalian nulisnya 100 gini gitu kan nggak mungkin. Nah, itulah gunanya kita menggunakan yang namanya looping data. Jadi kalian hanya menuliskan sekali, ketika datanya ada banyak maka akan terus berulang seperti itu. Jadi kalau looping data itu ada banyak jenis looping data. Jenis looping data itu ada banyak. Yang akan kita pakai nanti salah satunya dari jenis looping data ini, pertama ada for, lalu ada while, sama ada for each. Nah, for ini itu digunakan di saat tahu jumlah pasti dalam perulangannya. Nah, jadi kalau kita tahu nih pengulangannya cuma sampai 70 ya cukup gitu. Kita pakai itu, pakai for. Tapi kalau kita nggak tahu, kita pakai yang lainnya. Saat kita belum tahu kapan berhenti, maka kita bisa pakai while. Saat belum tahu kapan berhenti, kita pakai while. Nah, kalau for each kita saat memproses digunakan saat memproses data dalam array atau koleksi atau database kita sebutnya biasanya. Nah, jadi biasanya kan ada for, ada while, ada for each. Nah, ini dia yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran kita menggunakan warna hitam. Kirain ini Stabilo. Nah, gitu dia. Jadi kita akan menggunakan yang namanya for each. Oke aja ya. Kita gunakan yang namanya for each. Jadi digunakan saat memproses data dalam array atau koleksi atau database. Itu dia. Jadi kita akan melooping sebuah data menggunakan for each. Jadi kan kemarin kita udah berhasil membuat sebuah tampilan website sederhana, yaitu dengan mengubah titelnya. Di sini ada belajar home Laravel, terus ada namanya saya hapus. Nah, sekarang kita akan belajar lanjutannya, yaitu kita akan menggunakan atau menampilkan data banyak. Kan kemarin kalian hanya menampilkan data di sini nama. Nah, sedangkan nanti kita mau buatnya datanya banyak nih gitu. Nah, bagaimana caranya? Bahwasanya cukup gampang.
dengan menggunakan variabel siswa. Kita masukkan ini nama, bisa lagi, sorry, kita bungkus dengan variabel siswa di dalam array. Nah, jadi ada misal kita punya data di sini nama Reski lapar kelas ini. Terus lanjut lagi ada data array baru sampai banyak. Di sini saya pakai untuk mempermudah aja ya supaya datanya gampang diambil. Nah, di sini ada banyaknya, ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data yang dibawa oleh dibungkus kresek yang namanya siswas. Penjelasan dari ini kan, jadi kan gini, kemarin kan kita sudah belajar nih, controller punya barang, terus bisa view, bisa memesan routes gitu. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang namanya beberapa hal, yaitu jadi pertama controller membawa, kemarin kan hanya membawa barang. Nah, sekarang controller membawa kresek. Nah, kita sebutnya kresek ya. Controller membawa kresek yang berisi macam permen, macam-macam kopi misal. Nah, terus habis itu nanti bakal kita bisa tampilin ke dalam dan dapat dibawa ke routes dan ditampilkan di view. Tuh. Jadi tetap prosesnya sama, yang kemarin hanya membawa satu barang, sekarang membawa banyak barang dengan menggunakan kresek gitu. Kreseknya namanya tadi itu nanti kita pelajari. Sini routes, tetap routes, terus di sini view yang menampilkan data secara berulang. Nah, ini jadi controller punya barang nih banyak, dibawa di kresek, dibawa ke routes dan ditampilkan ke dalam view. Nah, ini dia. Nah, jadi kan tadi kan udah bawa nih, kalian udah punya kresek yang namanya siswa. Siswanya punya permen, masing-masing permen ada permen nama, permen kelas. Terus habis itu gimana caranya supaya controller ini membawa kresek ini ke routes? Dengan cara menambahkan yang namanya compact. Jadi kita tambahin compact siswas. Nah, compact itu apa? Compact ini adalah tangan. Nah, jadi kan tadi kan ini udah kresek nih, tapi kita nggak tahu kreseknya gimana cara bawanya. Nah, kita tambahin yang namanya compact, yaitu tangan untuk membawa kresek siswa. Jadi public function index ini membawa sebuah kresek dengan tangan ke welcome. Nah, ini kan simpan lalu kita tampilkan di sini. Misal di sini kita pakai table tr nama, terus tadi kita bawa kelas. Nah, terus kita tampilin deh di dalam for, kita ulangi supaya berulang-ulang, kita pakai yang namanya for each ya. Tadi kan si compact, si tangan itu membawa kresek namanya siswas ya kan, kita cek lagi nih namanya siswas. Nah, kita serahin ke tangan yang lain di dalam view dengan nama lain, misal dari siswa siswa aja. Ini sebenarnya bebas penulisan siswanya ini, tapi saya menggunakan siswa karena supaya lebih mudah gitu kita pahaminya. Lalu kita tampilkan dengan cara ctr, kita kasih table td dan tampilin di sini nama. Terus td lagi, oh ya sorry, kita kelupaan dengan tampilin siswa. Nah, jadi gimana cara bacanya? Jadi tadi kan controller udah membawa sebuah kresek yang namanya siswas. Dibawa nih sama tangan yang namanya compact. Dibawa ditenteng-tenteng, lalu ditaruh di sini, ditampilin, dialiaskan. Jadi ditampilin siswa, kita ngambil namanya. Siswa kita ngambil kelasnya. Jadi di dalam ini nanti akan berubah menjadi, oh salah, sebentar. Kayaknya seperti penulisannya salah di controller. Tadi kita menuliskan nama betul, kelas betul. Kenapa variabel namanya nggak ada? Oke, jadi setelah kalian menambahkan atau membuat sebuah data, sini tadi saya ubah sedikit supaya lebih rapi. Kita tambahin lagi ya datanya supaya lebih banyak. Segini, oke kali ya.
Oke, kita datanya punya ada banyak nih. Tambahin lagi deh. Nah, datanya ada banyak. Nah, kita udah punya nih tangan dan kresek yang bisa membawa sebuah data sebanyak ini. Nah, lalu kita tampilin deh di sini. Misal di sini kita ubah ya namanya jangan framework Laravel nomor 1. Kita ubah dengan daftar nama ya. Daftar nama siswa baru SMK Pesat. Nah, kita tampilkan deh di sini kita pakai tabel. Di situ kita tambahin dulu ke atasnya nama kolomnya pakai tr th nama th kelas. Habis itu baru deh kita looping datanya karena kan kita mau membuat sebuah datanya supaya berulang-ulang gitu, dengan yang tadi namanya for each. For each kita bawa siswa tadi kan udah dibawa ini sama tangan compact ke depan ke view, kita terima siswa ini kita terima, lalu kita sajikan ke dalam user ke user kita tampilin ke user dengan nama lain yaitu namanya siswa. Nah, di sini kita tambahin lagi R terus TD, kita tampilin seperti kemarin ini, tapi bedanya harus tampilin dulu siswa ini, variabel siswa, terus itu masukin array nama, lalu TD lagi array kelas. Kita save, kita balik ke browser, kita reload. Nah jadi kan kita cuman menuliskan satu kode ini tapi bisa nampilin data sebanyak ini. Itu dia, jadi kita nggak perlu tuh ngulang-ulang, nggak mungkin kan kita menulis ini satu-satu. Itu yang namanya data looping. Oke, paham ya sekarang gimana penggunaan looping. Nah, looping ini kita perlu sangat ketahui bahwa penggunaannya itu sangat penting karena nanti ini adalah landasan kalian sebelum ke proses CRUD, penggunaan database dan lainnya. Jadi kalian harus paham dulu nih bagaimana proses data looping gitu. Looping data. Jadi sekarang tugas kalian adalah menampilkan sebuah data nama siswa seperti ini di halaman yang kemarin kalian buat. Sebelumnya kan ada about terus ada buat apa lagi kemarin tuh, nah home, about, contact. Nah kalian kasih di halaman about itu kasih tampilan daftar nama siswa 11. Jadi kan tugasnya buat hari besok adalah tugas menampilkan data seluruh siswa 11 RPL ke dalam halaman about. Oke, itu tugas pertama. Silakan dikerjakan dari sekarang. Saya kasih waktu 1 jam untuk menyelesaikan dan menampilkan dengan desain yang menarik. Oke, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 1 jam dari sekarang.